Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrayanti dari kelas Manajemen D, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mengerjakan komputer bisnis 2. Di sini sudah terdapat 3 materi, yaitu pertama Profitability Index atau PI, yang kedua Break-Even Point atau BEP, dan yang ketiga Profitability Ratio atau PR. Langsung untuk unjuk kerja atau praktikum. Yang pertama, menghitung Profitability Index atau PI. Yang kedua, Break-Even Point atau BEP. Dan ada 2 soal, yaitu yang pertama BEP unit, yang kedua BEP rupiah. Yang ketiga, menghitung profitability ratio, di antaranya ada 4. Yang pertama, profit margin atau PM. Yang kedua, earning power atau EP. Yang ketiga, return on investment atau ROI. Yang keempat, rentabilitas modal sendiri. Langsung saja ke pengerjaan soal. Kita langsung menghitung Profitability Index atau PI. Tabelnya sama dengan tabel NPV, jadi telah saya copy. Langsung saja menghitung Profitability Index-nya dengan rumus sama dengan total present value dibagi initial investment, lalu enter. Hasilnya 1,71. Untuk mesin B, Profitability Index-nya sama dengan total present value dibagi initial investment, lalu enter. Hasilnya 1,27. Jadi Profitability Index-nya lebih besar dari mesin A, yaitu 1,71. Dari perhitungan PP, HRR, NPV, IRR, dan PI, perusahaan memutuskan memilih mesin A. Selanjutnya menghitung BEP. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pcs dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125 berupa jumlah unit yang diproduksi, yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Langsung mengisi total penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit, lalu enter, dan hasilnya 5 juta. Mengisi biaya variabel dibanding perjualan dengan rumus sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, lalu enter. Hasilnya 0,50. BEP dalam unit dengan rumus biaya tetap dibagi buka kurung harga jual per unit dibagi, mohon maaf, dikurangi biaya variabel present, biaya variabel per unit, tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 16.000.
BEP dalam rupiah, rumusnya buka kurung biaya tetap dibagi buka kurung 1 kurangi buka kurung biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit tutup kurung, lalu enter. Hasilnya 4 juta. Selanjutnya, menghitung profitability ratio. Yang pertama, profit margin atau PM. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, NS tahun 2011 sebesar 24 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Untuk pengerjaannya dengan rumus sama dengan buka kurung NOI dibagi NS tutup kurung dikali 100%. Lalu enter, hasilnya 16,7%. Untuk selanjutnya earning power atau EP pada WAFA mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, TA tahun 2011 sebesar 15 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Untuk EP rumusnya buka kurung sama dengan lalu buka kurung NOI dibagi TA tutup kurung dikali 100%. Lalu enter, hasilnya 26,7%. Yang ketiga, return on investment atau ROI. CV Keisya mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta rupiah, TI tahun 2011 sebesar 12 juta rupiah. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Untuk pengerjaan ROI dengan rumus sama dengan buka kurung NOI dibagi TI ditutup kurung lalu dikali 100%, lalu enter, hasilnya 33%. Maka perusahaannya layak. Yang keempat, rentabilitas modal sendiri. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest atau bunga sebesar 5%. Tax atau pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta rupiah. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Sebelum menghitung rentabilitas modal sendiri, kita cari EAT terlebih dahulu. Untuk EAT sama dengan NOI dikurangi buka kurung NOI dikali interest ditambah NOI dikali tax
lalu enter. Hasilnya Rp8.500.000. Rentabilitas modal sendiri sama dengan buka kurung EAT dibagi modal sendiri ditutup kurung dikali 100%, lalu enter. Hasilnya 42,5%. Terakhir, kita menghitung benefit cost ratio. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah Rp1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar Rp20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio dari proyek pengairan tersebut di atas. Untuk total biaya sama dengan buka kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah buka kurung initial investment dikurangi buka kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 tutup kurungnya 2 ya, dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, lalu enter, dan hasilnya Rp100 juta. Langsung menghitung BC rasio dengan rumus sama dengan benefit benefit per tahun dibagi total biaya, lalu enter. Hasilnya 1,26 untuk rasio tidak tetap. Dari hasil perhitungan BC rasio ini lebih dari 1, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak. Selanjutnya, BC rasio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah Rp1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar Rp20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar Rp126 juta per tahun. Hitunglah BC rasio tahun 1,2. Mohon maaf, untuk tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut di atas. Biaya tahun pertama untuk total biaya tahunan untuk biaya tahunannya di copy dari sebelumnya. Dan agar mempercepat pengerjaannya. Untuk BC rasio juga sama di copy supaya lebih cepat pengerjaannya. Biaya tahun kedua
juga sama di copy dari tahun sebelumnya. Untuk biaya tahun ketiga, mohon maaf, untuk hasil biaya tahun pertama BISI rasionya 1,26 dan biaya tahun kedua BISI rasionya 1,15%. Untuk kesimpulan dari kedua tahun tersebut, hasil perhitungan BISI rasio ini lebih dari 1. Dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak. Untuk biaya tahun ketiga, sama di copy total biaya tahunan dan BISI rasionya juga sama di copy. Hasilnya 0,97. Untuk kesimpulan dari hasil perhitungan BISI rasio ini kurang dari 1, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut tidak layak. Sekian dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.